Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratama Putra, Prodi Pendidikan Agama Islam, Lokal 4B, mata kuliah Al-Quran Hadis di Madrasah, dosen pengampu Dr. Asmara Yuwarni MAG. Baik, saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas, yaitu pertanyaan pertama, hubungan konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis dengan tujuan standar kompetensi. Konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis bertujuan menanamkan nilai-nilai agama yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, menekankan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dan standar kompetensi. Tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis adalah hasil yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi. Standar kompetensi menjadi acuan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, memilih materi, menentukan strategi, dan mengevaluasi hasil belajar. Hubungannya, konsep dasar menjadi landasan filosofis yang mendasari perumusan tujuan dan standar kompetensi. Tujuan dan standar kompetensi merupakan penjabaran operasional dari konsep dasar yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis adalah sesuatu yang hendak dicapai setelah kegiatan pembelajaran Al-Quran Hadis, atau dengan kata lain, tercapainya perubahan perilaku pada siswa yang sesuai dengan kompetensi dasar setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Jawaban pertanyaan yang kedua yaitu silabus TP, ATP, kurikulum dan hubungannya. Yang pertama itu kurikulum, kerangka dasar dan struktur program pembelajaran yang memuat tujuan, isi dan bahasan pembelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya. Silabus TP, tujuan pembelajaran. Rencana pembelajaran pada suatu mata pembelajaran yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. ATP adalah alur tujuan pembelajaran, rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Hubungannya yaitu kurikulum adalah payung besar yang memuat visi, misi, dan arah pendidikan. Silabus TP menjabarkan kurikulum menjadi rencana pembelajaran yang lebih operasional, sedangkan ATP adalah alur dari tujuan pembelajaran yang lebih rinci dari silabus yang akan dicapai oleh siswa. Jadi, kurikulum adalah dasar untuk membuat silabus dan silabus sebagai dasar pembuatan ATP. Pertanyaan yang ketiga, model dan metode pembelajaran serta hubungannya. Model pembelajarannya, kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contoh, model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran berbasis masalah. Metode pembelajaran, cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis agar tujuan pembelajaran tercapai. Contoh, ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi. Hubungannya, model pembelajaran memberikan kerangka kerja, sedangkan metode pembelajaran adalah teknik yang digunakan dalam kerangka tersebut. Metode pembelajaran dipilih dan disesuaikan dengan model pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan dan metode adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan perencanaan tersebut. Pertanyaan nomor 4 yaitu sumber dan media pembelajaran serta hubungannya. Sumber pembelajaran, segala sesuatu yang dapat memberikan informasi atau data yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Contoh, buku, teks, jurnal, internet,
narasumber. Sedangkan media pembelajaran alat yaitu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses pembelajaran. Contoh, gambar, video, audio, perangkat lunak, dan yang lain-lain. Hubungannya yaitu sumber pembelajaran adalah materi yang akan disampaikan, sedangkan media pembelajaran adalah alat untuk menyampaikan. Media pembelajaran dapat digunakan untuk menyajikan sumber pembelajaran agar lebih menarik dan mudah dipahami. Sumber pembelajaran adalah isi dan media pembelajaran adalah alat untuk menyampaikan isi tersebut. Jawaban pertanyaan nomor 5 yaitu penilaian dan evaluasi pembelajaran serta hubungannya. Penilaian pembelajaran berproses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Seperti evaluasi pembelajaran dan proses penilaian secara Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya mohon maafun. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.